Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Anas yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi kelas penerjemahan pada pagi ini dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri pertemuan kelas penerjemahan pada pagi ini. Saya Rizda Mailira sebagai moderator yang akan membersamai kelas penerjemahan pada pagi hari ini. Yang terhormat pada Bapak Anas sebagai pemateri kita dengan tema penerjemahan bisnis pada era digital. Baik, sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah agar acara pada pagi hari ini dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya serahkan kepada Bapak materi Bapak Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga Pagi dalam Pak. hari Sabtu yang berbahagia ini kita dapat mengisinya dengan hal yang baik, dengan belajar dan dengan tetap membuka wawasan kita, utamanya tentang materi yang sehari-hari kita temukan di kelas, yaitu materi penerjemahan. Baik, sebelumnya saya mohon maaf dulu karena seharusnya ini kan materi atau kelas terjemah ini kita sampaikan pada hari Rabu atau Kamis ya. Tapi karena di pusat bahasa saya ada kegiatan konseling yang tidak bisa saya tinggalkan sebagai koordinator dan sebagai PIC kegiatan tersebut, maka kita alihkan ke hari ini. Baik, teman-teman semuanya, ini kalau saya lihat ini nama-namanya ya sebagian sudah saya kenal, sebagian belum saya kenal. Ini sebenarnya materi. Sebenarnya kelas ini kelas apa programnya HMPS ya, saya ya. Iya, dari semester 1 sampai semester 7, Pak. Oh, dari semester 1 sampai semester 7. Ya, Oke. Yang ikut ini mahasiswa semuanya atau hanya pengurusnya ini? kemarin pendaftaran dibuka ada sekitar 66 orang Hmm, yang ikut. 66 ya. Oh, banyak dong. Ya, ini masih sedikit ya, Mas. Iya. Jangan-jangan udah pada healing ke puncak ini. Baik, terima kasih teman-teman. Saya ke bagian paling akhir ya, penerjemahan tentang bisnis. Oke, saya pertama ingin mengapresiasi upaya dan kerja dari teman-teman HMPS karena forum-forum semacam ini tidak mungkin kita hanya mengandalkan dalam satu kelas atau dalam mata kuliah saja, tapi juga harus membukanya dengan wawasan-wawasan dari luar. Kalau bisa nanti ke depannya malah ada pembicara di luar dosen. Kalau bisa dari praktisi, kalau bisa dari nanti kalau memang butuh pembicara narasumber yang sifatnya bisa volunteer ya, nggak harus dengan mengeluarkan biaya, saya bisa memberikan beberapa nama rekomendasi praktisi penerjemahan. Baik, sebelumnya saya lihat ini ada 17, berarti masih kurang 50-an ya yang mendaftar kemarin. Oke, saya akan melakukan share terlebih dahulu tentang materi kita. Bentar, bentar, bentar. Adik, no, 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 no. Adik, no, 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 adik. Oke, baik teman-teman semuanya, terlihat ya. Mungkin dalam kesempatan ini saya akan berbicara hal-hal yang sifatnya umum saja. Kalau kita ingin melakukan hal yang lebih teknis, lebih sangat praktis, maka kita akan membutuhkan kelas-kelas tersendiri, dan utamanya karena kita juga memiliki mata kuliah penerjemahan teks bisnis dan ekonomi di semester 5 atau di semester 6. Maka nanti teman-teman yang belum mendapatkan mata kuliah tersebut bisa menunggunya sampai semester 6 nanti.
Maka dalam kesempatan ini saya akan berbicara secara umum saja. Saya diberikan waktu berapa menit nih, Mbak Rifda? 1 jam, Pak. 1 jam. Oh, aduh. Siti, Empat- nah, oke. 40 menit apa 50 menit ini 8.40 ya. 2 menit ya, oke. Ya, sejalannya saya saja ya berbicara tentang pengalaman mengenai penerjemahan ini. Oke, baik teman-teman semua, kita tahu bahwa sekarang ya, di era-era sekarang dan sudah mulai berkembang dengan pesat, yang disebut dengan perkembangan global atau globalisasi, di mana satu tempat, satu negara, satu daerah itu terkoneksi dengan daerah-daerah lain di dunia ini, sehingga seringkali saya mengatakan dalam kelas itu bahwa dunia ini dikatakan oleh para ahli sosial itu sebagai Korea Sowiroh atau desa kecil yang mana kita bisa menjelajah dari satu tempat ke tempat dengan sangat mudah dan tidak mendapatkan kendala apapun. Nah, efeknya apa? Efek dari globalisasi ini meningkat, adanya perdagangan internasional yang ikut meningkat juga. Karena sejatinya hubungan sosial antara manusia satu dengan manusia lain itu sebenarnya tujuannya adalah asas kebermanfaatan. Nah, di antara asas kebermanfaatan tersebut ada yang berbentuk atau berupa perdagangan, sistem jual beli, sistem tukar menukar manfaat, sistem tukar menukar produksi dan lain sebagainya. Maka kalau globalisasi ini tidak mungkin tidak memberikan efek berupa peningkatan perdagangan antar satu negara dengan negara lain atau bahkan satu individu dengan individu lain. Saya tidak berbicara hanya mengenai negara dengan negara, G2G, tetapi juga antara B2B, P2P, business to business atau personal to personal. Nah, efek lain adalah adanya investasi. Selain perdagangan, yaitu berupa jual beli, ada lagi investasi. Investasi tidak harus berupa perdagangan, tapi kita menanamkan modal di satu tempat, di satu negara. Itu juga masuk dari efek perkembangan global. Kemudian juga ekspansi perusahaan multinasional. Ekspansi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu perusahaan yang ada di satu negara, tetapi skala pasarnya itu sudah mencakup negara lain. Kalau di kita ya, yang asli punya kita punya dulu punya namanya Polytron ya. Polytron itu asli punya Indonesia. Kita punya Mas Pion, itu asli punya Indonesia. Dia punya beberapa cabang di negara lain, di negara. Itu namanya perusahaan multinasional. Begitu juga perusahaan-perusahaan lain yang berbasis di negara lain juga membuka cabang-cabangnya di negara kita. Maka itu menjadi satu hal yang tidak bisa kita elak karena adanya perkembangan global tersebut. Tujuannya perusahaan-perusahaan tersebut adalah ekspansi, memperluas pangsa pasar mereka supaya ketika mereka mau memasarkan produk, memasarkan jasa, itu tidak terpusat pada home base perusahaannya. Kalau tidak terpusat pada home base perusahaannya, maka memiliki kemungkinan penekanan biaya produksi, penekanan biaya jasa yang sehingga nanti ke depannya memberikan laba yang lebih kepada perusahaan tersebut. Kita contohkan ya, Toyota. Kita contohkan Toyota. Toyota itu kan di sini udah sangat lama dengan produk-produknya yang sejak zaman dahulu, sejak tahun 60-70 kita mengenal Kijang. Ya, itu kan asal mulanya adalah Toyota masuk ke Indonesia itu sangat besar di era tersebut. Nah, mereka membuka di sini tujuannya supaya ketika mau memasarkan mobil itu enggak kita lakukan secara CPU atau complete wheel unit. Kita tidak mengekspor secara utuh yang sehingga harganya menjadi melonjak dan pasarnya tidak tersampaikan, pasarnya tidak bisa dicakup. Begitu juga dengan sekarang nih, kalau kita lihat ini sebagai cerita saja, Toyota, perusahaan Toyota kita yang ada di Indonesia ini, terutama mobil-mobil yang mobil-mobil penumpang, itu kalau kita ke negara Arab, negara Timur Tengah, lihat saja produknya itu made in Indonesia. Mobil Avanza, mobil Fortuner, itu di jalan-jalan Arab sudah made in Indonesia, tapi kan produknya produk Jepang, tapi dipabrikan di Indonesia. Antara Indonesia, Vietnam itu, Thailand itu 3 perusahaan Toyota
terbesar di kawasan ASEAN yang mengekspor produksinya ke Timur Tengah. Karena di Timur Tengah tidak ada Toyota yang asli pabriknya, tidak ada. Itu ya. Kemudian teknologi dan informasi ini juga mempengaruhi atau hasil dari pengaruh perkembangan global. Artinya apa? Artinya teknologi, adanya perkembangan teknologi, adanya perkembangan sistem informasi juga memunculkan sebagai satu bentuk dari keniscayaan adanya perkembangan global yang sehingga nanti akan memudahkan kita ketika melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi. Oke. Berikutnya, saya akan berbicara mengenai kebutuhan komunikasi lintas bahasa. Kalau tadi bersifat globalisasi secara umum, sekarang tentang kenapa sih komunikasi antar bahasa, satu rumpun bahasa dengan rumpun bahasa lain menjadi sangat urgent. Kaitannya dengan dunia bisnis. Kalau kita terjun ke dunia bisnis, kita membutuhkan adanya komunikasi lintas bahasa yang ditujukan pertama untuk diversifikasi pasar. Pasar yang kita punya sebagai produsen itu skalanya bisa meningkat kalau kita mau melihat pangsa pasar yang lebih besar, yang lebih global. Kita tidak mungkin kalau ingin berkembang hanya melihat saya cukup pangsa pasar saya di kawasan lokal Jawa Tengah katakan atau di kawasan Pulau Jawa katakan. Tapi ada kesempatan yang lebih besar dan memungkinkan kita melakukannya dan mendapatkan laba lebih besar kalau kita mau mendiversifikasi pasar. Apa itu diversifikasi pasar? Dari kata diversity atau diversity itu artinya memperbanyak, menganeka-ragamkan pasar yang akan kita tuju. Kalau sekarang mungkin lokal, tingkatnya Jawa, maka ke depan tahun 5 tahun ke depan harus tingkatnya nasional. 5 tahun lagi tingkatnya paling tidak ASEAN, paling tidak nanti internasional. Itu. Jadi itu dibutuhkan ya. Apa yang dibutuhkan? Komunikasi lintas bahasa. Yang sehingga nanti membutuhkan namanya penerjemahan. Jadi ada konektivitas di situ antara kita melakukan komunikasi antar bahasa dengan tujuan ekonomi. Berikutnya ada negosiasi dan hubungan diplomatik. Ini meskipun tidak secara murni menjadi bagian dari bisnis, tapi juga sebenarnya ketika kita melakukan hubungan diplomatik satu negara ke negara lain, itu sebenarnya tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan itu adalah urusan bisnis. Urusan kita memperkaya investasi dari orang lain, kita mendapatkan manfaat dari kekayaan yang ada di negara lain. Karena zaman sekarang tidak bisa kita menggunakan model penjajahan untuk mendapatkan kekayaan dari orang lain, dari negara lain. Tidak bisa. Itu sudah dinas oleh sebuah undang-undang kita. Maka caranya apa? Ya sudah. Sama-sama untung, sama-sama memberikan manfaat, maka hubungan diplomatik harus dijalin untuk menjamin, untuk menegosiasikan, lu punya apa, gue punya apa, kita barter. Nggak masalah. Itu dilegalkan oleh undang-undang internasional. Berikutnya, perbedaan budaya dan interpretasi. Nah, komunikasi lintas bahasa sangat penting karena ketika kita melakukan upaya bisnis, upaya diplomatik, baik itu dalam skala politik, skala keamanan, dan yang lain sebagainya, kita juga harus memahami adanya perbedaan budaya dan interpretasi. Apa sih maksudnya perbedaan budaya? Ini contoh kecilnya. Ketika kita masuk dalam bisnis ini, apakah bisnis ini bisa diterima di kawasan tersebut kalau kita tidak melakukan riset atau penelitian sebenarnya mereka butuh nggak dengan barang ini? Sebenarnya mereka memahami nggak barang ini untuk apa? Sebenarnya mereka itu ketika kita tawarkan ini, bagaimana responnya? Respon budayanya, respon masyarakatnya, dan segala macam. Ini dibutuhkan. Nah, itu bisa terjalin kalau kita memiliki komunikasi dengan mereka. Dan terakhir, yang kaitan dengan komunikasi lintas bahasa adalah penerjemahan dan teknologi. Penerjemahan dan teknologi ini tadi sudah saya singgung. Tidak mungkin kita melakukan pelebaran bisnis kita, tapi kita tidak memiliki komunikasi melalui penerjemahan
atau manfaatkan teknologi yang sudah ada. Nanti di akhir akan saya memberikan beberapa situs atau beberapa platform yang bisa dimanfaatkan secara digital untuk menawarkan barang, untuk menawarkan jasa penerjemahan sebagai bagian dari penawaran produk yang kita punya ke dunia global atau ke dunia internasional. Nah, semacam itu. Baik. Nah, kita harus paham nih. Kita sebagai seorang pelajar penerjemahan, kita harus memahami, meyakini bahwa proses penerjemahan itu sejatinya adalah jembatan budaya, culture bridge. Sudah sering diucapkan oleh para ahli teori penerjemahan. Kenapa dikatakan sebagai culture bridge, sebagai jembatan dari budaya? Karena apa? Penerjemahan itu bisa mengatasi perbedaan bahasa dalam komunikasi bisnis. Tidak mungkin ya orang Inggris mau berinvestasi kepada kita, kemudian antara kita dengan mereka selalu berbicara dengan katakan ya, dengan menggunakan bahasa yang sama. Tidak mungkin. Tidak selalu orang kita bisa berbahasa Inggris dan orang mereka bisa berbahasa Indonesia. Maka dibutuhkan penerjemahan. Nah, komunikasi bisnis kalau tidak berjalan dengan lancar, maka perbedaan-perbedaan itu akan menyebabkan dan menjadi kendala dari jalannya roda ekonomi atau roda bisnis. Ini contohkan ya, contoh kecil saja, ketika kita mau menawarkan produk, itu tidak mungkin kita tawarkan dengan bahasa kita, tapi kita tawarkan setelah kita menerjemahkan produk tersebut sesuai dengan bahasa yang kita tuju. Sebagaimana kita mau investasi atau menawarkan investasi yang kita tawarkan tidak mungkin kita katakan nih IKN, investasi IKN, kamu dengan berbusa-busa menggunakan bahasa Indonesia, ya nggak akan ada orang tertarik. Diterjemahkan dengan bahasa internasional tentu. Lalu mereka mau melihat prospeknya, melihat proyek ini bagaimana, apakah deal atau tidak. Kemudian berikutnya menjembatani perbedaan budaya. Jelas, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Penerjemahan itu sebagai jembatan untuk menyelaraskan itu artinya tidak harus menyamakan budaya, karena budaya tidak akan mungkin bisa disamakan. Tetapi menyelaraskan itu artinya kalau dia menggunakan ini, maka kita menggunakan yang lain. Supaya tidak terjadi miss. Oke, baik. Kemudian menghindari kesalahpahaman dan konflik. Nah, ini terutama ketika kita menerjemahkan teks-teks yang sifatnya hukum. Teks-teks bisnis tapi bersifat hukum. Nanti akan kita bahas. Kamu menerjemahkan kontrak perjanjian atau kontrak bisnis. Orang lain atau pihak lain itu harus memahami dari kesepakatan tersebut melalui penerjemah. Kalau penerjemahnya tidak betul, jembatannya itu salah, terputus di sana, maka memungkinkan adanya kesalahpahaman dan sehingga kedepannya ada konflik antara pihak satu dengan pihak yang lain. Kalau udah ada konflik, maka saya yakin kalau udah ada konflik dalam bisnis, maka kedepannya tidak akan. Kalau ada 2 orang berbisnis udah pernah sekali aja, maka itu akan mempengaruhi ke depan. Kemudian berikutnya mempermudah akses ke pasar global. Nah, ini terutama ini kaitannya dengan penerjemahan produk ya. Kalau kita mau masuk ke pangsa pasar global, di mana kita sudah masuk, kalau kita lihat Indonesia ini sudah merupakan salah satu negara yang masuk dalam G10 ya. G10 itu negara terbesar dari sisi ekonomi, kekuatan ekonominya. Kenapa sih Indonesia masuk kekuatan ekonomi besar? Ya lihat saja, kita punya 250 juta penduduk. 250 juta penduduk ini butuh makan, butuh baju, butuh kebutuhan yang lain. Maka secara otomatis negara yang punya sumber daya manusia besar, dia akan memiliki pangsa pasar dan kebutuhan yang lebih besar daripada negara lain. Indonesia masuk G10 ini sudah sangat hebat sekali. India juga sama. Kalau kita lihat India itu penduduknya hampir 2 miliar. Gila ya, 2 miliar. Amerika juga sama.
Pokoknya negara besar ini pasti sudah bisa dipastikan dia masuk apa organisasi internasional yang perkembangan dan pertumbuhan ekonominya dilihat oleh negara-negara lain. Nah, ini kesempatan kita sebagai negara besar tidak hanya menjadi negara yang konsumtif, tetapi negara yang produktif. Tidak melulu kita mengimpor dari negara lain, tapi juga memberikan impact berupa impor kepada negara lain. Dengan cara apa? Tadi saya katakan benar. Kemudian terakhir ada mendukung keberhasilan kerjasama internasional. Ya, penerjemahan itu mendukung terjadinya kerjasama yang berhasil secara atau dalam skala internasional. Artinya bagaimana nih? Yang saya katakan penerjemahan ini tidak hanya penerjemahan secara translation ya, tapi juga penerjemahan secara lisan. Itu juga penting. Kita memahami budaya dalam konteks Arab, budaya menyapa, budaya basa-basi dalam bahasa Arab, ketika kita menerjemahkan, terutama yang kaitan dengan interpretasi ya, atau penerjemahan lisan, itu sangat mempengaruhi apakah nanti kita itu berhasil atau tidak dalam kerjasama internasional. Orang Arab itu suka dipuji. Berbeda kalau kamu berbicara dengan orang Inggris yang to the point. Orang-orang Eropa yang selalu to the point. Itu berbeda caranya berbicara dengan mereka. Nah, orang Indonesia juga punya karakter yang hampir dengan orang Arab. Maka kalau kita bisa memahami hal tersebut dan mengaplikasikannya dalam interpretasi kita, itu memberikan dukungan yang luar biasa untuk keberhasilan kerjasama ini. Oke, berikutnya. Nah, ini saya tampilkan, ini data yang terbaru belum saya temukan, yang 2024. Saya tadi buka pusat statistik ya, Badan Statistik Nasional. Jadi kalau kita mau melihat data yang valid itu jangan data dari internet, kalau nggak kita cross-check ke pusat data atau Badan Statistik ya, BSN, Badan Statistik Nasional. Ini ada, kita lihat perdagangan Indonesia dan Timur Tengah tahun 2023. Lihat nilainya sangat besar sekali. 19,2 miliar US. Miliar US ini bukan miliar rupiah. Ini bisa dihitung ratusan, bahkan ratusan triliun ini. Kemudian ada ke Timur Tengah. Totalnya segini. Kita memberikan apa kepada mereka? Ternyata kalau kita lihat faktanya ini, ekspor kita masih di bawah impor. Wah, ini agak ya rugi ya kita sebagai negara ya. Negara besar tetapi banyak mengimpornya daripada mengekspornya. 9,06 ekspor ke Timur Tengah. Nah, ekspor ke Timur Tengah. Timur Tengah ini banyak ya negaranya, kalau kita lihat ya sekitar 20 sampai 30 negara. Kemudian impor kita juga banyak, 10,13. Ini saya akan memberikan fakta-fakta dulu dan kita kaitkan dengan kebutuhan penerjemahan di dunia bisnis. Berikutnya nih saya tampilkan lagi. Nah, ternyata kalau kita lihat negara Timur Tengah mana sih sebenarnya yang paling banyak berinteraksi secara ekonomi, secara bisnis dengan kita? Ternyata kalau lihat nih, paling besar itu ke Saudi Arabia, kemudian ke Uni Emirat, dan terakhir dengan Oman. Oman itu kecil ya negaranya, tapi ternyata punya hubungan yang bagus dengan kita. Maka kita sering sekali melihat kunjungan Jokowi itu ya, Jokowi ke negara-negara ini, ke Saudi itu berulang kali, ke Emirat, seringkali kita mengundang rajanya ke sini dan kita berkunjung ke sana, dan Oman juga sering sekali. Nah, ada simbiosis yang terjadi antar kunjungan-kunjungan tersebut. Nah, ini diantaranya. Saudi 4,06, ekspornya 2,08 miliar. 4,06 dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca melalui pusat statistik. Berarti sisanya mana? Nah, sisa dari jumlah yang tadi adalah ke negara-negara selain 3 negara teratas ini tentunya. Kalau saya di kelas sering berbicara tentang Mesir, karena saya tahu tentang kondisi di sana, itu juga tinggi dan setiap tahunnya mengalami kenaikan yang luar biasa.
Oke, ada lagi ini data. Oke. Nah, sekarang tentang ini ada data komoditas perdagangan Indonesia dengan 3 negara teratas tadi, Arab, UAE, UAE, Uni Emirat Arab, dan Oman. Kita lihat nih, kendaraan 2,068. Nah, tadi sudah saya singgung, kendaraan kita itu ternyata besar loh, dan laku di sana. Meskipun kita pakai menggunakan merek Jepang, ya nggak masalah, tapi kan produknya di kita. Kalau mereka produk di kita, maka otomatis menggunakan sumber daya manusia kita, tenaga kerja kita, ya kan, bahan-bahan dari kita. Dan itu juga devisa untuk negara. Kemudian minyak hewan nabati. Nah, ini yang tidak ada di mereka. Minyak hewan atau minyak nabati kita punya sawit. Jelas ya, saingan kita terutama Malaysia ya. Kita punya sawit, kita punya kelapa, kita punya minyak alam. Minyak alam itu, minyak tumbuhan itu, minyak-minyaknya kayak obat-obatan itu juga terpakai di mereka. Kemudian kayu rotan ini juga sangat besar ya, karena mereka tidak punya sumber ini. Kemudian bahan bakar mineral. Nah, kalau bahan bakar mineral ini justru yang kita mengekspor dari mereka. Nah, ini masalahnya. Kita punya banyak mineral, tetapi tidak bisa kita manfaatkan untuk menjadi ekspor. Bahan kimia justru terbesar. Bahan kimia ini justru terbesar kita ambil dari kawasan Timur Tengah, terutama Mesir. Kalau kita mau membuat pupuk yang bagus, namanya fosfat. Ya. Ternyata sumber terbesar fosfat itu, terbesar di dunia itu ada di Mesir. Dan itu kita mengambil dari mereka untuk membuat pupuk pertanian. Plastik, logam mulia, aluminium, besi, dan baja. Ini beberapa kita melakukan ekspor keluar. Teman-teman bisa melihat data ini dengan bijak dan mengaitkannya dengan dunia bisnis. Ternyata kalau kita lihat, kesempatan dagang kita dengan negara Timur Tengah ini sangat luar biasa. Maka kesempatan untuk menjadi bagian di dalamnya sangat terbuka. Kalau kita tidak bisa ikut terjun dalam dunia bisnis, kita bisa ikut terjun dalam dunia pendukung bisnis tersebut. Salah satu di antaranya adalah menjadi penerjemah atau menerjemahkan dokumen-dokumen yang kaitan dengan dunia teks bisnis. Oke. Nih. Berikutnya ada nih cakupan penerjemahan bisnis. Kalau kita berbicara tentang penerjemahan bisnis, itu skalanya luas banget. Luas sekali, karena bisnis itu mencakup berbagai macam aspek. Paling tidak ya, apa yang disebut dengan penerjemahan bisnisnya, segala sesuatu ya, yang dilakukan untuk menerjemahkan jenis teks dari satu bahasa ke bahasa lain yang mendukung aktivitas bisnis global. Saya kasih highlight di sini. Jadi penerjemahan jenis teks apapun, selama teks itu mendukung terjadinya bisnis di antara satu negara dengan negara lain, bahasa satu dengan bahasa lain, maka itu disebut dengan penerjemahan bisnis. Tidak peduli jenis teksnya, tidak peduli panjang pendeknya, tidak peduli jumlahnya apa, berapa, tetap masuk dalam kategori penerjemahan bisnis. Nah, penerjemahan bisnis kita bisa lihat pertama paling tidak berdasarkan fungsinya. Kita bisa menggunakan penerjemahan bisnis untuk tujuan dokumentasi bisnis internal. Kita punya perusahaan, ada sebuah perusahaan. Perusahaan itu kan di dalamnya macam-macam. Sangat kompleks. Apalagi kalau perusahaan sudah besar. Nah, perusahaan yang besar membutuhkan dokumentasi yang besar pula. Kalau kita mau membuka cabang dari perusahaan tersebut di negara lain, maka kita butuh menerjemahkan dokumen-dokumen yang sifatnya internal dari perusahaan tersebut. Dokumen apa saja yang diterjemahkan biasanya? Manual SDM, manual sumber daya manusia, bagaimana tata cara merekrut pegawai, merekrut administrasi, membuat administrasi, bagaimana kita menentukan kualifikasi dari pegawai tersebut, bagaimana kita membayar mereka. Itu kalau kita mau ke negara lain, kita harus menerjemahkan dulu, supaya nanti perusahaan yang akan dibuat baru ini, itu juga sama kebutuhannya, sama strukturnya, sama
komponennya dengan yang utama, dengan perusahaan induknya. Pedoman operasi juga perlu diterjemahkan. Operasi itu perlu cuma apakah produktivitasnya, segi produknya bagaimana, segi logistiknya bagaimana, segi pemasarannya bagaimana, ini namanya operasi. Atau panduan gaya korporat. Panduan gaya korporat itu yang dimaksud adalah sebuah perusahaan ini punya pedoman umum, ya. Bagaimana dia mencari investasi, bagaimana dia menawarkan produknya kepada perusahaan lain atau pada masyarakat, itu namanya panduan gaya korporat. Apakah dia menggunakan sistem suap atau tidak, itu juga kalau kita udah tahu dalam-dalamnya perusahaan, kita akan tahu model-model kayak gitu. Dan itu biasanya tertulis mereka. Ada hitam di atas putih. Berikutnya, kalau kita lihat berdasarkan fungsinya lagi juga dokumentasi hukum dan teknis. Nah, sekali lagi saya katakan, penerjemahan bisnis itu ada irisan yang sangat banyak dengan penerjemahan teks hukum, penerjemahan legal. Karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam bisnis itu nanti punya kekuatan hukum. Maka penerjemahannya pun menjadi irisan dari penerjemahan legal. Ini juga masuk dalam penerjemahan bisnis yang ditujukan untuk bagaimana sih kita mau menerjemahkan suatu teks yang mana nanti punya legalitas hukum, bisa dijadikan bukti di persidangan, di sebuah persengketaan. Nah, maka di sini saya tuliskan dokumen ini bisa berbentuk dokumen proses hukum. Bagaimana dia mendirikan pendirian usaha, surat izin mendirikan usaha. Itu dokumen bisnis, tapi juga hukum, legal. Bagaimana mendaftarkan sebuah produk melalui Kementerian Perdagangan. Itu perlu diterjemahkan juga, Mas. Kalau kita mau menjadikannya sebagai barang ekspor, itu ada ketentuannya. Enggak serta-merta kita punya barang terus kita kita bawa, kita dropship ke negara lain, tidak boleh. Itu ada ketentuannya. Dia terdaftar di mana dan mana. Diterjemahkan dulu. Pengajuan ini bisa jadi pengajuan izin, ya, membuat produk baru, pengajuan pengajuan kalau kita main proyek, ya, itu pengajuan juga ada dibutuhkan. Ada perusahaan yang sifatnya internasional, dia mengajukan diri untuk menjadi bagian di dalam proyek tersebut, terjemahkan sesuai dengan bahasa yang dituju. Paten, ini menjadi milik kita, hak paten, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada cakupan penerjemahan bisnis yang fungsinya untuk konten pemasaran dan aset digital. Fungsinya, ya, ada, kita bisa menerjemahkan siaran pers. Siaran pers ini terkait dengan bisnis, bukan terkait dengan politik tentunya. Lembar produk itu data produk, ya, data yang ada dalam sebuah produk, mulai dari muka wanatnya, komposisinya, prosesnya, cakupannya apa saja, itu namanya lembar produk. Halaman website ini juga, ya, digital nih. Ini perlu kita terjemahkan juga. Bisa jadi kita menggunakan teknologi, boleh, silakan, tapi jangan sampai penggunaan teknologi. Biasanya kan kita pilih, ya, pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa yang lainnya. Itu hasil dari berbagai penerjemahan bahasa itu sebenarnya paling bisa kita terima itu kalau kita menerjemahkannya sendiri, bukan terjemahan secara mesin atau secara AI. Ya boleh, silakan, tapi dikatakan oleh para ahli, silakan gunakan mesin, tapi tidak meninggalkan sumber daya manusia untuk membacanya kembali, untuk menyesuaikan kembali dengan kebutuhan ekonomi bisnis. Kemudian iklan berbayar juga, ya, perlu ini iklan berbayar diterjemahkan. Masa kamu mau mengiklankan Indomie di Indonesia sama dengan yang di sana Sudan, kan lucu. Iklan berbayar harus pakai mereka. Itu pakai semuanya, pasti pakai penerjemahan. Meskipun nanti modelnya berbeda-beda tentunya. Konten media sosial juga sama, perlu diterjemahkan. Baik. Nah, begitu juga kita bisa melihat penerjemahan bisnis didasarkan pada jenis teksnya. Jenis teksnya. Nah, ini saya merujuk kepada kitabnya Dr. Mahmud At-Turabin, ya, yang menjadi textbook di
penerjemahan bisnis di Routledge University. Dikatakan ada penerjemahan teks ekonomi, berarti jenis teksnya adalah jenis teks ekonomi. Baik itu berupa perputaran bisnis, buruh, tenaga kerja, korporasi, perdagangan internasional, ada penerjemahan teks manajemen. Ini juga bisnis nih. Bagaimana kita manage bisnis, aturan-aturannya, struktur organisasi dalam perusahaan. Kalau tadi saya katakan kalau kita mau membuat perusahaan baru di negara lain, maka ini juga dibutuhkan. Penerjemahan teks produksi, sektor ekonomi, produksi, logistik, kualitas ekonomi, kualitas produksi, penerjemahan teks keuangan. Nah, kalau kita lihat ini aja sangat banyak sekali. Jadi jangan menganggap penerjemahan teks bisnis itu hanya saya menerjemahkan produk. Iya, betul. Itu hanya sekelumit dari penerjemahan bisnis secara global. Teks pemasaran, ya, bagaimana kita menerjemahkan produk dan brandnya, bagaimana kita menerjemahkan cara pemasarannya, iklan, e-commerce, dan lain sebagainya. E-commerce ya. Nah, di sini ada beberapa tantangan dalam penerjemahan bisnis. Tadi saya singgung ada 3 ya. Menurut tujuannya, saya klasifikasikan menurut tujuannya. Kalau dokumentasi bisnis itu sifatnya internal, biasanya tantangannya adalah kuantitas dan fragmentasi. Maksudnya kuantitas bagaimana? Biasanya kalau kita mau mendirikan sebuah perusahaan di negara lain, maka dibutuhkan dokumen-dokumen sesuai dengan dokumen sesuai dengan perusahaan tersebut, tetapi dibutuhkan penerjemahan supaya sesuai dengan kebutuhan dari negara baru tersebut. Saya contohkan. Ada perusahaan dari luar negeri mau mendaftarkan diri ke Indonesia. Maka dia harus menerjemahkan dulu manual perusahaan tersebut ke dalam bahasa Indonesia supaya didaftarkan izinnya kepada pemerintah yang berwenang di situ. Nah, biasanya kalau sudah masuk dokumen ini, itu kuantitasnya banyak banget. Bisa sangat manualnya itu tebal-tebal dan ribuan halaman bahkan. Fragmentasinya juga sama. Maka kita harus punya solusi kalau kita menjadi bagian dalam perusahaan tersebut yang dibutuhkan yang di endorsement ya. Kita masuk ke dalam perusahaan tersebut untuk diminta menerjemahkan, maka caranya adalah melakukan sentralisasi dan koordinasi. Sentralisasi itu artinya apa? Sentralisasi itu pemusatan. Jadi kuantitas yang banyak tadi, ya, tidak boleh kita pencar-pencar. Kamu bagian ini, kamu bagian itu, kamu bagian ini. Sehingga tidak ada koordinasi yang baik. Kalau tidak ada koordinasi yang baik, maka nanti hasil penerjemahnya akan salah. Hasil penerjemahnya akan terkatung-katung atau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien seumpama. Nah, ini bahaya. Jangan sampai dalam satu dokumen memiliki kontradiksi dengan dokumen yang lain dalam satu perusahaan. Nah, ini kan lucu. Maka butuh sentralisasi dan koordinasi. Kedua, kalau tujuannya untuk dokumentasi hukum dan teknis, masalah utamanya dan tantangannya adalah adanya akurasi. Sulitnya akurasi, bukan adanya akurasi. Sulitnya akurasi dan kualitas dari penerjemahan tersebut. Saya katakan akurasi itu karena di dalam penerjemahan bisnis itu banyak terminologi teknis yang ketika diterjemahkan oleh orang biasa itu sangat susah. Maka solusinya, sarannya adalah bagaimana kita memanage terminologi dari sebuah perusahaan tersebut atau dari teknis tersebut supaya mafhumnya, konsepnya sesuai dan tidak melenceng dari apa yang diinginkan. Dan keahlian subjek artinya adalah bagaimana kita memanfaatkan para penerjemah yang sudah banyak terjun di penerjemahan bisnis. Nah, ini biasanya kalau mereka perusahaan itu tidak punya tim sendiri, tidak punya staf penerjemah sendiri, biasanya meng-hire dari luar. Nah, yang meng-hire dari luar ini kalau kalau perusahaannya besar, itu nilainya bisa sangat fantastis. Fantastis sekali. Bahkan kalau kita lihat, bukan nanti saya tunjukkan beberapa platformnya. Kemudian kalau kita mau melihat penerjemahan bisnis, tujuannya untuk konten pemasaran dan aset digital,
maka kita harus menemukan tantangan semacam ini. Konsistensi merek global. Artinya bagaimana? Artinya gini Mas, ketika kita menerjemahkan konten pemasaran, itu jangan sampai penerjemahannya kontradiktif dengan brand kita. Artinya bagaimana? Artinya adalah image perusahaan, image brand tersebut jangan sampai diterjemahkan secara keliru oleh penerjemah. Jangan sampai di negara ini dia mengimagekan brand kita dengan ini, tetapi di negara lain mengimagekan dengan yang lain. Jadinya seolah-olah akan ada kontradiksi di sana. Maka dibutuhkan penerjemah yang handal secara global, secara universal. Nah, solusinya adalah kerja kolaborasi tim. Nah, tadi saya katakan kolaborasi tim. Seumpama kita punya merek Indomie ya, kita pasarkan di negara Timur Tengah. Itu jangan sampai nanti ketika kita pasarkan di Amerika, itu cara pandangnya berbeda para penerjemah ini. Maka harus ada kolaborasi dan manajemen lokalisasi. Apa yang dimaksud dengan manajemen lokalisasi? Kita tidak meninggalkan unsur lokalitas dari budaya di mana produk itu akan kita pasarkan. Kita mengenal ada namanya kalau kita lihat itu dalam domestikasi dan forenisasi. Nah, ini masuk domestikasi. Lokalisasi, bagaimana kita menerjemahkan dengan mengedepankan unsur lokal. Yang kita tuju bagaimana. Itu ya maksudnya. Oke, berikutnya. Udah mau jam 9 ternyata masih banyak ya. Oke, nggak masalah ini. Nah, translator bisnis. Siapa sih yang menerjemahkan dokumen-dokumen bisnis kita? Paling tidak ada 3 kategori jenis penerjemah bisnisnya. Penerjemah yang staff. Staff ini adalah bagian dari perusahaan tersebut. Kemudian penerjemahan internal itu dia punya tim khusus untuk menerjemahkan yang ada dalam perusahaan. Kalau staff ini bisa umum, bisa jadi penerjemah atau bukan penerjemah secara aslinya. Tapi ada lagi yang ketiga, dan yang ketiga ini yang akan menjadi titik sasaran kita, penerjemah lepas. Penerjemah paruh waktu atau penerjemah lepas. Freelance, bahasa kerennya freelance. Nah, ini kita bisa masuk di sini meskipun tidak menjadi bagian dari perusahaan. Dan kita bisa menawarkan kemampuan kita. Kita tawarkan dengan berbagai macam range harga. Nah, ini yang masuk dalam tema kita hari ini, yaitu penerjemahan bisnis di era digital. Ya, ini kita manfaatkan apa yang kita punya berupa platform, apa yang kita punya berupa konten, apa yang kita punya berupa keahlian, kita masukkan dalam sini. Jadi sekarang itu malah justru orang-orang itu tidak mau terikat dengan kontrak perusahaan. Penerjemah yang hebat itu malah males. Kenapa? Kalau udah di situ, dia kerjanya di situ aja, nggak punya pengalaman di lain, kesempatan untuk mengupgrade dirinya juga terbatas karena terikat. Lalu keterampilan apa yang harus dipenuhi oleh seorang penerjemah bisnis? Paling tidak di sini ada 4 keterampilan yang harus, tambahan khusus ya, yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah, terutama penerjemah teks bisnis. Keterampilan linguistik, jelas nih, kalau kamu menerjemahkan teks, tapi kemampuan linguistiknya bisa macam-macam. Maharah istimanya sebagai interpreter, maharah kalamnya sebagai interpreter, maharah qiraahnya sebagai translator, maharah nulisnya sebagai translator, itu harus dimiliki. Keterampilan terminologi. Saya sering mengatakan di kelas, kamu tidak akan berfungsi sebagai penerjemah yang baik kalau tidak membuka wawasan kamu dengan membaca, membandingkan, dan mengeksplor terminologi teknis. Saya katakan terminologi teknis kenapa? Karena teks bisnis itu merupakan salah satu teks teknis. Kalau kita tidak menguasai terminologi teknis, maka jelas hasil terjemah kita yang ngawur, tidak sesuai dengan sasaran, tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan. Kemudian keterampilan penampilan, maksudnya apa keterampilan penelitian? Keterampilan penelitian itu artinya bagaimana?
kita sebagai seorang translator bisnis itu harus mau melakukan riset. Seumpama kecil gini, Mbak, saya kalau mau menerjemahkan apa namanya korespondensi kata, korespondensi di Indonesia kayak gini, kalau di negara Inggris bagaimana? Apakah sama enggak? Maka kita harus mencari sumbernya, bertanya kepada orang yang lebih tahu, ya. Kalau bisa malah terjun langsung ke negara-negara tersebut untuk mencari. Begitu juga dengan yang kondisi di Timur Tengah, pasti ada perbedaan. Kalau kita tidak mau memilih, tidak mau tidak acut maaf. Kalau kita acut tak acut terhadap hal itu, ya hasil terjemahan kita akan minim kualitas. Dan terakhir adalah keterampilan teknis. Ini hampir mirip dengan yang tadi ya, terminologi. Tapi ini lebih kepada teknisnya. Bagaimana cara kita menerjemahkan teks prosedur itu kayak gini. Bagaimana kita menerjemahkan teks laporan. Harus bagaimana. Ini lebih kepada teknis penerjemahan itu sendiri. Oke, di situ ada beberapa fitur atau ciri teks bisnis. Ada fitur leksikal, ada fitur sintaks. Fitur leksikal mencakup linguistik ya. Dan ciri berikutnya dari teks bisnis itu adalah bahasanya informatif, impersonal, dan deklaratif. Informatif itu adalah sifatnya dia lebih ke memberikan informasi, dan impersonal, maksud dari impersonal itu dia tidak membicarakan secara personal. Tidak menggunakan he, tidak menggunakan mereka, tidak menggunakan apa. Tapi lebih kepada produk itu, lebih kepada jalannya bisnis tersebut. Kemudian penggunaan terminologi, jelas. Karena ini adalah teks teknis, maka penggunaan terminologi menjadi dasar utama. Dan terakhir, sifat dari fitur leksikal dari teks bisnis adalah penyajian fakta. Penyajian fakta, jadi tidak menggunakan tahmin, tidak menggunakan pendapat, tidak menggunakan pandangan-pandangan yang sifatnya adalah filosofi, tetapi sesuai faktanya. Laporan ya laporan aja. Bukan menggunakan menurut enggak. Kemudian ada namanya fitur sintaks, feature atau ciri sintaksnya adalah sering menggunakan kata benda abstrak. Kalau kita baca dalam teks bisnis, supaya kita tahu kalau menerjemahkan nanti bagaimana, kita temukan di dalam kata-katanya atau kosakatanya lebih banyak menggunakan kata benda abstrak. Kata benda abstrak itu kata benda atau isim, tapi sifatnya abstrak. Sering kita menganggapnya sebagai masdar, boleh. Atau yang sifatnya geran ya, G-E-R-U-N-D. Jadi contohnya ini, ya, kita tidak menggunakan kata yang sifatnya verbal dalam teks bisnis itu. Memproduksi, enggak, tapi produksi, langsung gitu. Naik, enggak, tapi peningkatan. Nah, semacam itu kalau kita lihat. Penggunaan struktur pasif juga sama. Biasanya ini digunakan dalam teks laporan bisnis. Kalimatnya sederhana. Secara sintaks, kalimat sederhana. Udah ada S, W, O, selesai. Tidak panjang kali lebar, tidak banyak keterangan. Kemudian terakhir nominalisasi. Apa maksud nominalisasi? Nominalisasi itu adalah, tadi sudah saya contohkan, sebisa mungkin kata itu tidak menggunakan bentuk kata kerja, tetapi dibuat dengan menjadi nomina, menjadi kata isim, menjadi kata benda. Hampir mirip dengan tadi ya, geran dalam bahasa Inggris. Nominalisasi. Baik. Saya masih punya waktu berapa, Mbak Rifda? Berapa lagi Kak Syahid? Ini udah jam 9. 10 menit lagi. Lanjut aja deh. 10 menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi. Nah, strategi penerjemahan bisnis. Bagaimana Pak strateginya? Apakah kita menggunakan metode yang komunikatif, metode apa? Silahkan. Tapi kita lihat, kalau kita mau menerjemahkan teks bisnis itu, kita lihat fungsi dari teks penerjemahan tersebut apa? Bukan, maaf, fungsi. Kita mesti mau menerjemahkan teks bisnis untuk apa? Untuk apa dulu? Kalau seumpama teks bisnis yang kita jadikan objek penerjemahan ini kita jadikan padanan, atau kita tujuannya untuk menjadikan padanan secara legal, secara sah, maka jangan pakai komunikatif.
Maka pakainya penerjemahan sebagaimana kita menerjemahkan teks hukum. Kalau seumpama penerjemahan itu ditujukan untuk menginformasikan sesuatu yang sifatnya informatif, bukan padanan yang sah, maka silakan pakai yang komunikatif. Sebagaimana yang sering kita katakan penerjemahan yang paling enak itu penerjemahan komunikatif supaya teks sasarannya dapat. Tapi kita lihat ya konteksnya, tujuannya untuk apa dulu. Tapi secara umum bisa kita katakan penerjemahan dalam teks bisnis itu menggunakan metode literal atau strategi literal. Literal ya hampir mirip dengan kata per kata, tapi kan lebih enak dibacanya dan memiliki secara keresmian itu masih dapat, tetapi secara kekakuan sudah nggak kaku. Tetapi juga kita bisa menggunakan strategi lain, contohnya kalke, borrowing, eksplanasi, dan variatif ekuivalen. Ada beberapa contoh yang saya tuliskan, tapi nanti saja lah. Kalau ada waktu lagi, berapa ya, saya contohkan sedikit ini. Oke. Ya, gitu aja. Kalke ya. Ada di sini markas kosir, markas towil, long position sama short position. Kalau bahasa Inggrisnya gitu. Ini kalau kita terjemahkan secara kalke, kita menggunakan bahasa Inggris dengan semacam ini. Long position dengan apa tadi? Short position. Ini kalke, hampir mirip persis. Tetapi apakah ini berfungsi ketika kita menerjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia? Maka nggak nyambung. Apa itu maksudnya long position? Tempat yang panjang atau tempat yang pendek, posisi panjang, posisi pendek. Ternyata yang dimasukkan itu adalah jual dan beli. Penjualan dan pembelian. Oh, bagaimana ini? Berarti kita nggak bisa pakai literal dong kalau gini. Nggak bisa. Ya kan? Harus pakai sesuatu yang lain. Oke, contoh lain nih. Borrowing. Kita bisa menggunakan borrowing. Borrowing itu kan meminjam secara ya apa adanya. Contohnya kartel. Kalau kita lihat kartel itu kan bahasa Inggris. Bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia? Pakai borrowing, Pak. Silakan pakai kartel. Ke dalam bahasa Arab pakai kartel silakan dengan cara mentransliterasi silakan. Betul, betul. Boleh pakai borrowing, boleh. Tetapi apakah strategi ini bisa selamanya kita pakai? Tidak. Beberapa kesempatan kita bisa menggunakan padanannya, ekuivalennya. Kartel itu adalah kumpulan dari berbagai macam perusahaan yang mengholding menjadi satu perusahaan besar, yang mana membatasi kemungkinan perusahaan lain itu untuk menyaingi kita, namanya kartel. Maka bisa saja kita artikan dengan ittihadus syarikat atau perusahaan-perusahaan yang berkumpul menjadi satu, atau perusahaan perusahaan yang berkumpul menjadi satu, atau perseroan bukan terbatas ya, perseroan terbuka mungkin ya, perusahaan terbuka, karena dia banyak ininya, perusahaan-perusahaan menjadi satu perusahaan besar. Oke, berikutnya ada mudharabah, musyarakah, murabahah, ijar. Silakan, ini bisa kita pakai dengan borrowing. Di bahasa Indonesia kita menggunakan murabahah, dan ini sudah masuk. Tapi apakah selamanya kita menggunakan ini? Enggak. Boleh saja kita mudharabah ini bagi hasil, katakan. Ya kan? Terus musyarakah apa? Musyarakah ini adalah investasi, katakan. Meskipun ada dalam bahasa ekonomi syariah ada musyarakah ini, musyarakah ini, murabah juga sama, dan lain sebagainya. Suku ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia, suku. Oke, begitu ya. Artinya kita tidak melulu harus mengenal literal, bukan menjadi suatu hal yang wajib dan menjadi tidak bisa ditawar, enggak. Silahkan. Ini contoh-contoh lain. Saya contohkan satu terakhir, silak dan bato'en.
Variat ekuivalen artinya adalah dalam satu kosakata kita mungkin memiliki beberapa padanan dalam bahasa sanskerta. Tapi tidak serta-merta kita menyamakan antara kemungkinan padanan yang satu dengan padanan yang lain. Tidak bisa. Kita harus melihat secara lebih jeli. Contohnya sila. Kita ingin menerjemahkan barang. Barang itu di dalam bahasa Arab bisa kita katakan sila, bisa kita katakan badoe, bisa kita katakan mabi'at, bisa kita katakan macam-macam. Tetapi kita harus melihat dalam konteks apa ini dipakai. Tidak bisa kita samaratakan. Kalau barangnya itu sifatnya untuk kebutuhan manusia, itu biasanya pakai sila. Barang-barang kebutuhan manusia. Kalau barang-barangnya itu digunakan, dipasarkan secara internasional melalui shipping, maka dipakainya adalah ini, bantoe. Jangan disamakan. Ada lagi amtiah juga sama. Kata amtiah itu sama maknanya barang. Tapi jangan kamu samakan amtiah iktisodiyah. Barang-barang ekonomi. Salah. Kalau amtiah itu sifatnya adalah barang-barang kebutuhan manusia, tetapi yang bisa ditenteng kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana dengan skala yang kecil. Nah, beda ya semuanya. Jadi ini variasi ekuivalennya, padanannya banyak. Tapi kita harus melihat konteks yang sedang dibicarakan. Oke. Dan terakhir saya ini ya, dalam konteks digital, kalau kita punya kompetensi menerjemahkan, maka tawarkan itu ke dunia lain, ke pasar global dengan cara kita masuk ke situs-situs atau platform-platform yang menawarkan pekerjaan kita sebagai pekerjaan freelancer. Ini ada ya, yang khusus penerjemahan. Saya kutip dari beberapa macam sumber dari Al Jazeera. Ini ada platform Khamsat, Explore. Dan kebanyakan adalah menawarkan jasa terjemah. Jadi kamu tidak harus punya jasa penerjemahan dengan legalitas sendiri, enggak. Saya punya badan usaha penerjemahan, enggak perlu. Kamu punya kompetensi, silahkan tahu itu ke dunia luar. Ya, ada cara-caranya juga ada di sejarah. Nah, terutama yang ini nih, jelaskan banget yang ProZ ini. ProZ ini kelihatan sekali tadi saya buka situsnya itu bagaimana dia bahkan dalam penawaran kamu minta berapa itu bisa kelihatan. Nanti si pemilik jasa atau orang yang memakai jasa kamu bisa membandingkan, ini harganya kayak murah nih, kayaknya masih patah terjemah pakai aja. Murah ini hasilnya. Nah, bisa jadi nanti ada range harga yang macam-macam. Bisa jadi kita kepilih kan nggak tahu. Dihubungi melalui email atau melalui platform yang kita berikan kepada mereka. Ini ada juga explain your words with our people forward translation. Nah, lihat nih banyak sekali. Nah, dan terakhir ini juga sama. The one is global experiencing it. Mudah sekali ya. Yang sering kita dengar kayak LinkedIn itu loh ya, LinkedIn. Ya. Kalau LinkedIn kan umum ya, bisa kita mau nyari riset, bisa kita nyerap. Tapi kalau yang saya tampilkan ini khusus untuk para penerjemah dalam skala global. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Anas yang telah memaparkan materi luar biasa pada tema tentang tantangan dan peluang penerjemahan bisnis di era digital. Kemudian selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk on mic atau bisa di chat di kolom komentar. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Iya, kan tadi kan termasuk diantaranya penerjemahan manual ya. Nah, kalau manual itu kan kalau kita baca itu kan harus
paham ya, namanya juga manual ya. Eh, Kalau kita sebagai buyer pembeli kan biasanya baca dulu tuh gimana panduannya ini, gimana cara pemakaiannya. Nah itu kan kadang-kadang banyak tuh kalau kita terjemahin dari Arab ke Indonesia tuh yang susah dipahami ya. Kalau pakai teknik borrowing atau teknik calculator itu kan jadi bentuknya itu padanan katanya ya. Nah itu kan malah susah dipahami kalau di manual. Nah itu kira-kira gimana cara mengatasi hal itu Pak? Supaya eh, ketika menerjemahkan tadi itu ya masuk ke pemahaman pembacanya juga. Nah, itu mungkin, Pak. Oh, ya. Baik, Bapak mau dijawab langsung atau ditampung dulu pertanyaannya, Pak? Oke, tampung dulu kalau ada yang lain. Dulu. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya, silakan. Saya aja deh, Pak. Saya yang bertanya, Pak. Ya, Kan di era digital ini, Pak, penerjemahan bisnis ini kan semakin berkembang pesat ya, Pak. Nah, itu seringkali beralih ke platform digital. Nah, saya ingin bertanya, apa sih Pak perbedaan mendasar antara menerjemahkan dokumen bisnis tradisional dengan konten digital gitu Pak? Seperti web atau aplikasi. Terus bagaimana penerjemah itu menyesuaikan gaya bahasanya Pak? Terima kasih. oke. Pertanyaan pertama tadi ya, manual, manual, manual book atau manual buku panduan ya. Nah, ya betul sekali saya. Jadi kalau kita lihat buku manual itu sebenarnya kan buku teknis ya, buku teknis. Buku teknis itu kan mencakup berbagai macam terminologi. Ya mungkin ketika kita cari padannya emang nggak ada. Kalau kita pakai borrowing, kalau kita pakai calculate, dan kalau kita pakai borrowing kan kita akan menyulitkan. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya penerjemahan manual itu dia tidak hanya menggunakan penerjemahan secara teks, tapi juga menerjemahkan dengan gambar. Ini salah satu strategi sebenarnya. Bagaimana kita menerjemahkannya menyertakan teks, sebagaimana untuk mencari padanannya. Tetapi di lain strategi, kita juga bisa menggunakan gambar yang menjelaskan manual atau proses penggunaan suatu bar. Ini kita temukan di dalam banyak produk itu ada dengan menggunakan gambar. Sehingga kalau penerjemahannya kira-kira tidak dipahami, maka dia bisa menggunakan, tadi saya katakan, menggunakan strategi lain dengan bagan atau dengan gambar. Nah, masalahnya gini sekarang. Sekarang itu orang kalau ketika baca teks itu kadang males. Males. Saya sendiri ketika baca manual apa, itu nggak saya baca manualnya. Tapi saya baca gambarnya mana. Oh, ini saya cocokkan. Ternyata lebih masuk yang itu. Ini termasuk penerjemahan loh. Pengalihan. Meskipun sebenarnya masuknya apa ya, bisa jadi penerjemahan apa ya, kalau dengan teks to, ya sebenarnya gambar itu kan teks juga ya. Teks juga. Itu ya, jadi bisa kita atasi dengan berbagai macam strategi, dan strategi memberikan gambar atau ilustrasi itu lebih baik. Begitu. Kemudian yang Mbak Rifda kaitannya tadi dengan apa ya? Lupa saya. Ini Pak, apa perbedaan antara menerjemahkan dokumen bisnis tradisional dengan konten digital seperti situs web atau aplikasi Pak? Oke, jelas berbeda ya. Jelas berbeda maksudnya gimana? Saya katakan semacam ini. Tadi saya singgung di awal.
kita kalau menerjemahkan teks bisnis, bahkan teks lain juga, itu paling bagus dikatakan oleh para praktisi itu adalah menggabungkan antara dua. Menggabungkan antara dua itu bagaimana? Pertama, terjemahkan dengan menggunakan alat-alat penerjemah. Tapi masalahnya adalah alat penerjemahan ini biasanya dia tidak bisa bagus dalam menerjemahkan teks teknis. Kenapa? Karena terminologinya tidak masuk. Karena konteksnya tidak masuk. Maka penerjemahan yang sifatnya tadi teknologi ini harus kita dampingi, kita review lagi, kita edit lagi, kita sunting lagi dengan pembacaan manusia secara tradisional. Itu juga disampaikan oleh beberapa praktisi ya, kalau kita lihat beberapa kesempatan bertemu dengan mereka. Saya pakai apa namanya itu TA chat, saya pakai kok menggunakan MT, saya pakai kok apa Trados dan lain sebagainya. Pakai. Cuman itu kan sebagai alat bantu. Tapi secara tradisional kita sebagai praktisi penerjemah itu tahu mana yang pas dan mana yang tidak. Maka dua-duanya harus digabungkan. Kenapa saya harus menggabungkan duanya? Pertama, dari segi efisiensi. Kalau kita terjemahkan secara manual saja, itu akan banyak memakan waktu, akan banyak memakan biaya tentunya. So, memang kalau kita dikontrak 1 bulan, 1 bulan harus selesai. Kalau nggak selesai, maka nambah lagi dong. Kalau kita sebagai penerjemah udah tanda tangan, kita kena cas dong, kita kena denda dong. Efisiensi tadi yang bisa kita manfaatkan dengan penggunaan teknologi, penggunaan gaya penerjemahan baru melalui platform-platform tadi atau melalui mesin-mesin terjemah tadi. Nah, dan biasanya ini saya pernah melakukan survei secara kecil-kecilan. Orang-orang yang menawarkan jasa penerjemahan itu biasanya dia menyebutkan bahwa proses penerjemahannya itu dilakukan 2 kali. Pertama, menggunakan mesin translation, kemudian kedua diedit oleh penegak profesional. Ini biasanya disebutkan karena mungkin ada orang yang ini nanti takutnya saya jadi menerjemahkan ke dia, ditranslate, diterjemahkan dengan mesin translation. Saya enggak. Jadi saya meragukan hasilnya. Nah, ada proses verifikasi dan itu disampaikan secara jujur. Artinya apa? Tidak menyalahi aturan dong, dan dia tidak melanggar ekspektasi dari konsumen. Boleh menyebutkan itu, boleh. Beberapa penerjemahan besar saya lihat menyebutkan itu. Malah bagus. Dia jujur, pertama, kemudian dia juga menyertakan penerjemah profesional. Saya setuju dengan model yang kayak gitu. Itu Mbak Ribda ya. Itu jawaban singkat saya berdasarkan pengalaman dan beberapa survei kecil. Oke, silakan Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, Probo, silakan. Jadi begini, kemajuan bisnis kan sudah berkembang pesat ya. Mungkin menurut saya juga penerjemahan teks bisnis ini, penerjemahan dalam bidang bisnis ini bukan hanya sekedar penerjemahan dokumen perizinan dan lain-lain. Mungkin juga kalau kita ambil contoh kayak misalnya ke entertainment, misalnya konten hiburan kan tentu bukan seperti penerjemahan dokumen saja, juga ada yang lain, entah kayak penerjemahan konten dan lain sebagainya. Itu ada tantangan sendiri nggak Pak dalam hal seperti itu atau bagaimana? Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, sebenarnya dengan kemajmukan macam dari teks bisnis yang dicakup. Bahkan saya baca beberapa literatur mengatakan penerjemahan pariwisata itu penerjemahan bisnis.
masuk dalam bisnis. Interpreting itu masuk dalam bisnis. Karena tujuannya tadi, ya, tujuannya untuk mendapatkan cuan, mendapatkan laba. Ya, semakin banyak variasi macam dari teks tersebut, varian dari teks tersebut, maka semakin banyak atau semakin variasi juga tantangan-tantangan setiap teksnya. Kalau tadi disebutkan, betul, penerjemahan konteks, penerjemahan konten bisnis itu tidak bisa kita samakan dengan penerjemahan teks perizinan kan. Ya jelas. Tantangannya adalah bagaimana kita melihat audiens kita. Orang yang melakukan pemasaran dengan konten, itu kan yang disasar bukan semua fi'ah, bukan semua golongan, bukan semua, saya kata, bukan semua klasifikasi konsumen, tapi ada klasifikasi tertentu dari konsumen yang disasar. Maka ketika kita mau menerjemahkannya, kita harus mau riset. Risetnya apa? Kalau perempuan itu ya, mau melihat konten katakan iklan baju, itu tuh cenderungnya kemana sih? Maka di sini pentingnya para pebisnis menggandeng para peneliti. Itu terpakai, mereka terpakai. Peneliti itu terpakai loh, Mas. Jangan dianggap peneliti itu nggak terpakai, hanya meneliti keilmuan. Enggak. Kita, nih, lihat nih. Wuling mau menelurkan, memproduksi air F itu, dia sudah melakukan penelitian 5-10 tahun terakhir ke belakang. Bayangkan, itu penelitian. Penelitian itu kita lihat dari apa saja. Kalau Indonesia itu orangnya suka yang mobil yang besar-besar, yang bisa menampung keluarga. Itu tren tahun 2000-an. Makanya Avanza membeludak penjualannya. Ternyata semakin ke sini ada kecenderungan berbeda nih. Efisiensi katakan karena mobil semakin banyak dan jalan semakin macet. Oh, perlu yang mobil yang kecil-kecil nih. Itu didapatkan dari mana? Dari penelitian. Terjun ke lapangan, melihat kontur tanah bagaimana, jalannya bagaimana, kemudian tingkat ekonomi masyarakat meningkat atau malah menurun. Itu semua penelitian. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menerjemahkan konten yang sifatnya bisnis, kita harus lihat dulu itu ditujukan untuk pangsa pasar apa, untuk sasaran konsumen mana dulu, supaya bisa sesuai konteksnya. Jangan sampai kita salah sasaran menerjemahkan konten bisnis, tetapi dengan sasaran yang berbeda dari yang dituju oleh perusahaan tersebut. Ya sudah, wassalamualaikum, nggak akan kena. Betul, berbeda sekali. Tantangan besarnya adalah itu tadi. Kita harus memastikan pangsa pasar kita itu seperti apa. Baru bisa kita menentukan strateginya. Gitu ya, Mas. Probo Sudo Prastowo Noto Botolimo. Keren ya, Mas Probo namanya. Gimana Probo, sudah dapat dipahami? Dapat dipahami ya. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Materi sudah dipaparkan, kemudian teman-teman sudah bertanya dan sudah terjawab semua. Baiklah, kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah memberikan materinya yang sangat baik. Saya sebagai moderator izin pamit diri. Iya, eh, kami ucapkan terima kasih di sini selaku perwakilan dari HMP Terjamah. Kita tutup acara ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Iya. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, Sama-sama, sukses ya MPS-nya. Kemarin jalan-jalan ke ini kayaknya, mana? Musaf ya, LPMK ya. iya Pak. Ya pengen ikut sebenarnya saya, tapi karena acara konsinyering itu nggak bisa. Ya nanti Sama diatur Pak lagi Zaki, sama siapa lagi? sama Pak Kaula. Oh ya udah ada
dua gawangnya, tenang aja. Sukses selalu ya semua. Amin. Semoga ke depan Bapak. lebih variatif lagi kegiatannya dan manfaat untuk semua. Saya Amin. undur diri dulu ya. Ya Ya, Pak. terima kasih ya. Makasih Pak.